Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan menjelaskan beberapa materi dari saya yang dimana yaitu potensi masyarakat desa. Potensi masyarakat desa terbagi 5 yaitu 1. Potensi perekonomian masyarakat desa. 2. Potensi sumber daya manusia. 3. Potensi sumber daya perikanan. 4. Potensi sumber daya pertanian dan potensi sumber daya peternakan. Potensi perekonomian masyarakat desa. Potensi ekonomi merupakan kemampuan ekonomi yang ada di daerah atau desa yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidup rakyat setempat. Bahkan dapat mendorong perekonomian desa secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan. Cara mengembangkan potensi perekonomian yaitu bertatap langsung dengan sasaran, demonstrasi hasil, demonstrasi proses, dan pelaksanaan sosial. Potensi sumber daya manusia. Potensi sumber daya manusia ada memiliki kepribadian, tenaga, dan keahlian. Kepribadian masyarakat desa biasanya memiliki kepribadian yang sangat santun, memiliki solidaritas tinggi dan saling bekerja sama karena belum mengetahui budaya-budaya luar. Tenaga. Masyarakat desa biasanya memiliki badan yang sehat dan kuat karena sumber makanan yang dikonsumsi masih alami, sehingga sangat dibutuhkan di bidang pertanian. Dan sedangkan keahlian, masyarakat desa memiliki banyak keahlian dan kearifan lokal yang sudah diterapkan dari sejak dulu dan turun-temurun. Potensi ini dapat dikembangkan dari pengalaman yang didapatkan selama bertahun-tahun. Potensi sumber daya perikanan. Perikanan tangkap. Perikanan tangkap merupakan sumber daya ikan di alam liar seperti laut, sungai, danau, dan perairan alami lainnya yang tidak dikendalikan secara sengaja oleh manusia. Perikanan budidaya. Perikanan budidaya adalah sumber daya ikan yang diperoleh melalui pembiakan dan pembesaran ikan di lingkungan yang dikendalikan. Hal ini memungkinkan produksi ikan secara terencana dan berkelanjutan. Terumbu karang. Terumbu karang merupakan potensi sumber daya laut di Indonesia, juga yang tertinggi di dunia, dan menjadi sumber penting bagi perekonomian negara. Potensi sumber daya pertanian ada 2, yaitu perkebunan dan sawah. Selain potensi pertanian lahan kering dan lahan basah, potensi lainnya yang dapat dikembangkan di pedesaan adalah usaha perkebunan. Usaha ini cocok dilakukan untuk jenis desa perkebunan. Sedangkan sawah, bertani di sawah merupakan mata pencarian pokok petani sebagian besar wilayah kita. Usaha pertanian sawah hanya dapat dilakukan di daerah yang memiliki cadangan air yang cukup banyak. Biasanya terdapat di daerah dataran rendah. Potensi sumber daya peternakan. Peternakan merupakan salah satu pemanfaatan sumber daya alam hewani. Pada awalnya, usaha peternakan dilakukan secara perseorangan, akan tetapi peternakan telah menjadi usaha yang menguntungkan secara komersial apabila dikelola secara profesional. Program pemberdayaan masyarakat desa. Pengertian pemberdayaan masyarakat. Berubahnya paradigma pembangunan nasional ke arah demokratisasi dan desentralisasi menimbulkan kesadaran yang luas tentang perlunya peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses dan program pembangunan. Tujuan pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan kekuasaan atau power
dari kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Berdasarkan pernyataan ini, pada dasarnya pemberdayaan meliputi dua kata kunci, yaitu kekuasaan dan kurang beruntung. Potensi pengembangan desa oleh Dr. Oeng Anwaruddin MSI. Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri atau dikepalai oleh seorang kepala desa. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, desa dipahami sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Potensi desa. Potensi fisik, sumber daya alam, lahan atau tanah, air, iklim, lingkungan geografis, tanaman, ternak, ikan. Sedangkan potensi non fisik, lembaga dan organisasi sosial, aparatur dan pamong, gotong royong, kearifan lokal. Tujuan pengembangan desa: better farming, better business, better living, better organization, better community, dan better environment. Sekian dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.